Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ahlus sidqi wal wafa. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi pertemuan kita yang keempat ya berarti dalam lanjutan kuliah kita, yaitu mata kuliah Asbabun Nuzul, dan insya Allah hari ini kita akan masuk ke materi, yaitu di juz satunya surat Al-Baqarah. Kitab muqarrar yang kita pakai berdasarkan SAP yang ada dalam eh, apa namanya, STIQ Iskarima. Kita menggunakan As-Sahih Al-Musnad fi Asbabin Nuzul, min Asbabin Nuzul karya Syekh Mukbil. Dan insya Allah ya, ini adalah salah satu kitab yang direkomendasikan terutama dalam fan ilmu Asbabun Nuzul ini. Kenapa? Karena sesuai dengan judulnya As-Sahih Al-Musnad, penulis ingin menyampaikan bahwasannya dalam riwayat-riwayat Asbabun Nuzul, meskipun itu marfu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersambung atau disandarkan kepada Nabi, kan tetapi tidak lepas juga dari beberapa riwayat yang itu dhaif atau bahkan maudhu'. Termasuk juga mungkin ya, kita mungkin mengoleksi di perpustakaan kita beberapa kitab ulama terkait asbabun nuzul yang menghimpun semua riwayat, baik itu sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu'nya. Tetapi dalam kitab ini itu sudah dipilah dan dipilih, sudah disaring sehingga bisa dipertanggungjawabkan isinya, bahwasannya riwayat-riwayat yang dinukil adalah yang sahih saja, atau di bawah sahih misalkan hasan, akan tetapi yuqawwi turuquhu ba'duhu ba'd, jalurnya itu dikuatkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, hasan dengan hasan, sehingga menjadi sahih li ghairihi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah, dan kita menafsirkan 4 ayat ya. 4 ayat di juz 1 ini, yaitu ayat 79, 97, 115, dan eh, 125. Oke. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat tis'ah wa sab'una. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya, di ayat 79 ini Allah berfirman, ya, sungguh celaka. Siapa itu? Lilladina, orang-orang yang yaktubuna, menulis Alkitab. Alkitab ini adalah kitab Taurat, karena kitab dalam ayat ini adalah orang Yahudi, ahlul kitab ya, yang ada di Madinah pada waktu itu. Oke, mereka menulis kitab suci mereka Taurat biaidihim, dengan tangan mereka, ya, dengan tangan mereka. Summa, kemudian mereka mengatakan setelah menulis kitab itu, hada min indillah. Semua yang saya tulis ini itu adalah dari Allah. Liyashtaru, untuk ditukar atau dijual atau apa ya? Untuk keuntungan duniawi. Samanan qalila, dengan harga yang murah. Fawailul lahum, maka celaka mereka, mimma katabat, atas tulisan mereka, aidihim, dengan tangan mereka itu, wa wailul lahum,
dan celaka juga mereka mimma yaksibun atas apa yang mereka perbuat. Nah, ini qala Imam Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, beliau adalah ulama hadis yang sangat terkenal ya. Siapapun dari kita pasti tahu bahwasannya Imam Bukhari sang penulis kitab Sahih Al-Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu, beliau ya meriwayatkan hadis ini. Rahimahullah, tapi dalam kitabnya yang lain, yaitu Khalq Af'al Al-Ibad, penciptaan perbuatan hamba. Dalam halaman 54 ya, beliau menukil sebuah hadis, haddatsana Yahya, haddatsana Waqi' an Sufyan bin Abdurrahman bin Alqamah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya Ibnu Abbas mengatakan fawailul ladzina yaktubunal kitab, ayat ini nazalat fi ahlil kitab, turun atas ahlul kitab, yaitu orang Yahudi tadi. Taib. Al hadis rijaluhu rijalun sahih. Semua perawinya sahih ya, karena sekali lagi kitab ini hanya menghimpun hadis-hadis sahih atau yang di bawahnya, tapi dengan banyak riwayat sehingga derajatnya naik. Tapi dalam hadis ini ada seseorang bernama Abdurrahman bin Alqamah. Beberapa ulama qad wathaqahu, mensikohkannya, menjadikan dia adalah perawi yang adil dan dobit. Siapa? Imam An-Nasai. Wah, nggak main-main. Imam Nasai ini adalah imam hadis yang sangat ketat. Ketika beliau ya memberikan ijazah atau syahadah bahwasannya orang ini sahih, thiqah, maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian Imam Ibnu Hibban itu juga mensikohkannya. Wal Ajali, Imam Ajali juga sama. Wa qala Ibnu Syahin, berkata Ibnu Syahin, qala Ibnu Mahdi kana minal asbati as-thiqat. Beliau ini adalah orang yang paling thiqah gitu ya. Ila akhirih. Bisa dirujuk dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani Tahdzibut Tahdzib ya. Taib. Ya, inilah apa namanya? Asbabun nuzul dari ayat 79 itu. Dalam kitab yang lain, misalkan Asbabun Nuzul fi Asbabun Nuzul, Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul, karya Imam Jalaluddin Asyuti. Nah, kita istifadah dari kitab yang lain misalkan. Sini disebutkan beliau menulisnya dari ayat yang pertamanya. Ya, di sini innalladzina kafaru ayat ke-6 dan seterusnya. Meskipun mungkin derajatnya tidak sahih, misalkan Hasan, beliau menuliskannya di sini untuk istifadah ilmu ya. Oke, kita ambil di ayat 79. Nah, ini ya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim. Imam An-Nasai dan Ibnu Abbas berkata, nazalat hadhil ayat fi ahlil kitab. Ya, sama. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim min Tariq Ikrimah an Ibnu Abbas qala nazalat fi ahbar al-Yahud wajadu sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam maktubah fit Taurah. Orang-orang pemuka Yahudi itu mendapati sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam maktubah, tertulis di kitab mereka yaitu Taurat ya. Mereka Nabi itu memiliki apa? Bercelak matanya, akhal, ayun robaah. Kemudian eh, ikal rambutnya. Kemudian ja'd syar, itu ikal rambutnya, kemudian husnul wajh, ganteng gitu ya. Famahuhu hasadan wa baghyan. Tapi mereka menutupi fakta itu karena apa? Hasad dan benci. Waqalu, malah mereka berkata, najiduhu tawilan. Kami mendapati dalam kitab kami itu justru tinggi. Akhal ini sedengan ya. Sebenarnya tawilan tinggi. Kemudian azraq, matanya itu biru. Kemudian sibatus syi'r, rambutnya lurus. Mereka merubah ini apa? Supaya pengikut-pengikut mereka tidak mengikuti Nabi SAW. Dan ini ya kok apa ya, memiliki hubungan yang erat dengan tafsir
Al-Fatihah ayat yang ketujuh, yaitu Allah berfirman, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maghdub itu adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu sesuatu atau kabar yang benar, tapi mereka sengaja tidak mengikutinya. Mereka maghdub di apa ya? Sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, inilah tafsir di ayat 79 ini. Dalam kitab yang lain juga, misalkan di Asbabun Nuzul karya Imam eh, Al-Wahidi An-Naisaburi, termasuk karya Asbabun Nuzul yang pertama. Dalam kitab beliau disebutkan dengan riwayat yang sama yang disebutkan oleh Imam eh, Jalaluddin As-Suyuti. Ya, tapi ada tambahan di sini. Wa qalu li ashabihim wa atba'ahum. Kemudian orang-orang ahbar Yahudi itu mengatakan kepada teman-temannya dan para pengikutnya, unduru ila sifatin nabi. Coba lihat itu perawakannya nabi yang ngaku itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yub'ats fi akhir zaman, yang diutus di akhir zaman. Laisa yushbihu na'at hada wa kanat lil ahbar. Nabi itu tidak memiliki kemiripan sama sekali dengan sifat yang disebutkan di Taurat. Ya gimana mau sama, orang Tauratnya sudah dirubah sama mereka. Wa kanat lil ahbar wal ulama ma'kulah min sairil yahud fa khafu an yadhhabu ma'kalatahum in bayyanu sifah faman samma wairu. Mereka orang-orang ahbar, para pemuka Yahudi, takut seandainya para pengikutnya nanti tahu kebenaran sifat fisik Nabi SAW. Karena orang kalau ngelihat Nabi itu ya bawaannya langsung jatuh cinta. Ngelihat saja atau bahkan melihat beliau dari belakang saja, orang sudah melihat ini adalah sosok bukan manusia biasa. Sosok yang ganteng, yang solih, ya, hawanya itu hanya kebaikan saja. Sehingga orang pertama kali ketemu biasanya langsung jatuh cinta. Gitu ya. Apalagi kalau sudah bermuamalah, ya, bermuasyarah dengan beliau, ngobrol langsung dengan beliau, maka akan semakin cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu ya. Kemudian ayat yang berikutnya adalah ayat 97. Nah ini, ayat 97 ini kalau nggak salah berkaitan erat sama ayat setelahnya ya. Ayat ke-98. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, fa innahu, maka dia Jibril itu nazzalahu ala qalbika bi idnillah. Dia Jibril yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Biidznillah, dengan izin Allah. Musaddiqa, untuk membenarkan lima baina yadayhi, apa yang telah lewat. Wahudaw wa busyra lil mu'minin, dan sebagai hidayah dan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Kemudian dilanjutkan ayatnya. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rasulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Dalam kitab As-Sahih Al-Musnad fi Asbabun Nuzul, qala Imam Ahmad, dalam kitabnya Imam Ahmad yaitu Musnadnya, beliau meriwayatkan di sini ya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, ya, aqbalat Yahud ila Rasulullah SAW faqalu, orang-orang Yahudi mendatangi Nabi SAW, kemudian mereka bertanya, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, inna nas'aluka an khamsah, kami mau tanya tentang 5 hal. Fa in tanana, kalau kamu bisa menjelaskan kepada kami, ya, fa in kana bihinna arafna annaka nabiyyu wattaba'naka. Kalau benar, kami akan ikut kamu. Fa aqada alaihim ma aqada Israel ala
banihi idh qalullahu ala ma naqulu wakil. Boleh. Kemudian Rasul menjawab, hatu. Coba tanya. Qalu akhbarna an alamatin nabi. Apa sih alamatnya Nabi? Maka Nabi SAW menjawab, tanamu ainahu wala yanamu qalbahu. Matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Itu salah satu ciri Nabi. Qalu, coba kabarkan yang ini. Ini benar ya? Oh, ini benar. Pertanyaan satu benar. Akhbarna kaifa tu'nas al-mar'ah wa kaifa tudhkar. Bagaimana apa namanya? Seorang perempuan itu bisa mengandung, entah dia apa namanya perempuan atau dia menjadi laki-laki. Maka Nabi menjawab, qal yaltaqi al-ma'an. Kalau sudah dua air itu berjumpa, faida alama ar-rajul ma'al mar'ah. Kalau apa namanya? Airnya laki-laki lebih menang daripada perempuan, udhkirat. Maka anaknya akan laki-laki. Wa ida alama al-mar'ah ma'ar rajul. Kalau airnya perempuan itu menang atas airnya laki-laki, maka dia akan menjadi perempuan. Qalu akhbarna. Oke, benar. Kemudian kabarkan yang ketiga. Ma harrama Israel ala nafsihi. Apa yang diharamkan Bani Israel terhadap dirinya sendiri. Kemudian Nabi bersabda, kana yashtaki araqan nasa falam yajid syai'an yala imahu illa alban kada wa kada. Qala Abdullah, qala Abi, qala ba'duhum ya'ni al-ibil. Faharama luhumuha. Orang-orang Bani Israel, apa yang diharamkan? Ibil, unta, ya. Apanya yang diharamkan dari unta? Luhumnya, yaitu dagingnya. Ya, dalam surat Al-An'am itu ya di juz 8 itu dijelaskan. Wa 'alal ladina hadu harramna kulladzi dufur dan seterusnya. Kemudian orang-orang Yahudi bilang qalu sodakta, benar. Qalu akhbarna ma hadzal ra'd. Coba jelaskan kepada kami tentang petir. Qala, maka Nabi menjawab, malak min malaikah. Itu adalah salah satu malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah. Wakalu bis sahab biadihi. Yang apa ya? Mengatur awan dengan tangannya. Wa fi yadihi mukhraq minan nar. Kemudian di tangannya itu ada sesuatu yang membakar, yaitu seperti api. Ya, dan seterusnya. Yasukuhu haitsu amarullah. Kemudian menurunkan hujan sesuai perintah Allah. Qalu fama hadha saut. Terus suara apa yang biasanya menggelegar itu? Qala sautuhu. Itu adalah suaranya malaikat tadi. Qalu sodakta. Engkau benar wahai Muhammad. Innama baqiyat wahidah wa hiya allati nubayi'uka in akhbartana biha fa innahu laisa min nabi illa lahu malak ya'tihi bil khabar fa akhbarna man sahibaka. Ternyata siapa yang ngabarin ini semua? Karena nggak ada nabi kecuali ada malaikat yang membawakan khabar, berita-berita kepada nabi yang Allah utus gitu. Maka Nabi menjawab, Jibril alaihi salam. Terus mereka menjawab, Jibril, dzakal ladzi yunzilu bil harb wal qital wal adab. Jibril yang menurunkan perang, ya permusuhan, kemudian azab, dia adalah aduwuna, dia adalah musuh kami. Lau qulta, kalau kamu bilang yang menurunkan adalah Mikail, alladzi yunzilu bir rahmah, yang mana Mikail menurunkan rahmat, menumbuhkan nabat, tumbuhan, wal kitor dan seterusnya, maka kami akan beriman. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah berfirman, man kana aduwwal li Jibril fa innahu dan seterusnya itu. Ya, intinya adalah riwayat ini orang Yahudi datang kepada Nabi, tanya berbagai apa ya pertanyaan yang itu menguji apakah Nabi itu benar-benar beriman atau enggak. Sebagaimana pertanyaan misalkan mereka bertanya, coba orang musyrikin disuruh orang Yahudi, tanyakan kepada Muhammad. Kalau dia bisa jawab, justru dia bukan Nabi. Ya, misalkan seperti itu. Apa? Misalkan yas'alunaka 'anir ruh. Tanyakan dia tentang ruh. Kalau dia jawabnya banyak, maka dia bukan nabi. Karena ruh itu yang tahu hanya Tuhan. Maka
Gimana firman Allah di surat Al-Isra itu? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu hanyalah pengetahuan milik Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tetapi kalian, wahai manusia, tidak memiliki ilmu tentang ruh kecuali sedikit saja. Gitu ya. Kita ambil coba dari kitab yang lain kurang lebih sama di ayat 97 tadi. Ya, disebutkan di sini bahwasannya hadis Anas bin Malik qala sami'a Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi yang kemudian masuk Islam, ya. Muqaddam Rasulullah SAW menghadap kepada Nabi fi ardi yakhtarif, ya, pada saat itu dia sedang berada di tempat istirahatnya. Fa'atan Nabi SAW, kemudian dia mendatangi Nabi, kemudian berkata, "Inni sa'iluka an salah." Saya mau tanya tiga hal. La ya'lamuhunna illa nabi. Yang tidak diketahui kecuali hanyalah Nabi yang tahu. Ma'awwalu asyratus sa'ah. Apa tanda kiamat yang pertama? Yang kedua, wa ma'awwalu ta'am ahlul jannah. Apa makanan pertama penduduk surga? Wa ma yanza'u al-walad ila abihi au ila ummihi. Dan yang ketiga, apa yang menyerupakan seorang anak terhadap ayah atau ibunya? Qala, maka Nabi menjawab, akhbarni bihinna Jibril anfan. Barusan Jibril datang kepadaku mengabarkan terkait tiga hal tadi. Abdullah bin Salam tanya, Jibril. Maka Nabi menjawab, "Na'am, benar. Qala dzaka aduwwul yahud minal malaikah." Menurut orang Yahudi, Jibril itu adalah musuhnya mereka. Gitu ya. Ini di 97 ya. Kemudian di kitab milik Al-Wahidi An-Naisaburi, Asbabun Nuzul, di akhir penjelasan beliau, ini panjang sekali di sini. Kemudian beliau menyebutkan riwayat dari Muqatil, qalat al-Yahud. Orang-orang Yahudi bilang gini. Ini nggak ada di kitabnya Lubabun Nukul sama As-Sahih Al-Musnad ini ya. Orang Yahudi bilang gini, karena Jibril adubuna, kenapa Jibril itu menjadi musuh kami? Orang-orang mengatakan dia apa namanya? Umiro an yaja'alan nubuwah. Jibril itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan an-nubuwah fina. Kenabian itu hanya untuk Bani Israel. Faja'alaha fi ghairina. Tapi kemudian Nabi akhir zaman justru bukan dari golongan Bani Israel, tapi dari keturunan Nabi Ismail. Israel itu adalah eh, Yakub ya, Yakub anaknya dari Ishak. Ishak anak dari Ibrahim. Ibrahim punya dua anak, Ishak kemudian Ismail. Ternyata keturunannya Ismail lah Nabi Muhammad SAW berasal. Maka mereka orang Yahudi tidak terima. Loh, seharusnya kenabian itu kepada kami, Bani Israel. Biasanya juga kayak gitu. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semuanya itu keturunan Bani Israel. Ya, tapi kok ini Nabi akhir zaman yang telah mereka tunggu, bahkan mereka rela hijrah dari Syam ke Madinah ya untuk menunggu Nabi akhir zaman yang muncul di Arab, ternyata bukan dari golongan mereka, justru dari keturunannya Ismail. Ya, ini selaras dengan perkataan orang-orang Syiah juga yang mengatakan Jibril itu salah ngasih wahyu harusnya kepada Sayyidina Ali tapi malah meleset ke sepupunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang Syiah itu biasanya mirip ya akidahnya dengan orang Yahudi. Bahkan ada juga yang meriwayatkan Abdullah bin Saba itu adalah mantan orang Yahudi kemudian masuk Islam, kemudian karena kebenciannya kepada Islam dia menyusupkan pemikiran-pemikiran Yahudi sehingga muncullah ya golongan atau sekte Syiah itu asalnya dari Abdullah bin Sabah. Baik. Lanjut kita ke ayat yang berikutnya biar tidak kelamaan. Ayat berapa ini? 115, 115. Ini 97.
115. Oke. Allah berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ya, menurut riwayat Imam Muslim fi sahihi dalam kitab sahihnya, haddatsana Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri, haddatsana Yahya bin Sa'id an Abdul Malik bin Sulaiman, qala haddatsana Sa'id bin Jubair an Ibnu Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Waktu itu ya menurut hadis Ibnu Umar ini Rasul sedang melaksanakan sholat ya, sholat sunnah dalam hal ini. Wa huwa muqbilu min Makkah ilal Madinah. Waktu itu Nabi mau perjalanan dari Mekah ke Madinah, hijrah gitu ya. Ala rohilatihi, beliau sholatnya di atas rohilahnya beliau, yaitu unta yang dijadikan tunggangannya. Haitsu kana wajhuhu, ya, yang mana menghadapnya ke arah Madinah, ya. Kemudian wa fihi nazalat, ketika Nabi sedang sholat turun ayat fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ya, di tengah perjalanan turun ayat fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kepemilikanlah milik Allah lah al-masyriq wal maghrib, timur dan barat. Fa ainama tuwallu, dimanapun kamu menghadap, fathamma wajhullah, itu menghadap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya naik kendaraan itu kadang ngadap timur, barat, utara, selatan dan seterusnya gitu kan. Masuk kita juga ketika sholat di atas kendaraan bis ya, atau di kapal atau di pesawat dalam kondisi darurat, ulama-ulama empat madhab sepakat lihurmati waktu sholat, untuk menghormati waktu sholat sebelum waktunya habis maka sholatlah di atas kendaraan. Perkara nanti dikodok sholatnya di luar waktu sholat ketika sudah nyampe di tujuan, itu adalah perkara yang ikhtilaf. Apakah tetap harus dilaksanakan kodok sholatnya atau sudah gugur dengan sholat di atas kendaraan tadi ya. Oke, kemudian kita di sini ya, hadis ini dikeluarkan oleh selain Imam Muslim ya, dikeluarkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab tafsir, dan dalam sunannya, dalam sunan itu ada bab tentang tafsir, kemudian Imam An-Nasai, kemudian Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Imam Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya ya. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih ini menurut ilmu mustalah hadis adalah istilah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Ini bisa bermakna satu, hadisnya itu ada banyak jalur. Misalkan jalur pertama hasan, jalur yang kedua sahih. Maka beliau mengatakan hadis hasan sahih. Atau ya hasan sahih menurut ulama lain ketika apa namanya mentafsirkan makna yang dikeluarkan Imam Tirmidzi ini, maksudnya adalah ulama satu bilang ini satu hadis saja, tapi ulama A bilang ini hasan, ulama B ini bilang sahih. Yang bilang hasan itu yang mutasyaddid, yang ketat, yang sahih itu yang ulama mutasahil, gitu ya. Oke, nah ini tadi selesai ya berarti dalam kitab As-Sahih Al-Musnad. Dalam kitab yang lain, misalkan Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, kita buka eh, ayat 115. Mana ini? Ada. Nah, ini ya. Ini harusnya 115. 145 salah. Walillahil masyriq wal maghrib. Akhraja Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sholli ala rahilatihi tatawuan. Nah, ini ya, salat sunnah. Maka di sini di dalam kitab Imam As-Suyuti disebutkan wa akhrajal Hakim, menurut Imam Hakim ketika meriwayatkan hadis ini, unzilat fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah an tusalli haitsu ma tawajjuh bika rahilatuka fit tatawwu. Hanya salat sunnah saja. Dan ini adalah fatwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu gitu ya. Wa qala sahih ala syarti Muslim. Hadis ini sahih menurut syarat Imam
Muslim dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga ada riwayat lain. Artinya apa? Sebagaimana kaidah yang sudah kita bahas sebelumnya ya, ada banyak sabab, tapi ayat yang turun itu satu. Atau sebaliknya, sebabnya satu, tapi ayat yang turun banyak ya, di surat ini, di surat ini, di surat ini ya, itu banyak ayat yang turun. Atau satu kejadian, tapi ayat yang turun berkali-kali, tapi ayatnya sama. Itu juga ada kaidah seperti itu. Nah, kalau yang ini kejadiannya banyak, tapi ayat yang turun cuma satu. Imam Ibnu Jarir ya, Imam Abi Hatim min Tariq Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas. Nah, ini ada riwayat yang lain. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama hajara ila Madinah amarahullah an yastaqbilal Baitul Maqdis. Waktu itu Rasulullah sampai di Madinah diperintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis. Fafarihat al-Yahud, orang Yahudi senang. Wastaqbalaha bid'ah asyrat syahran. Menghadapnya sekitar 16 atau dalam riwayat lain 17 bulan ya. Wa kana yuhibbu qiblata Ibrahim. Padahal Nabi lebih senang kiblatnya Nabi Ibrahim. Wa kana yada'ullah wa yanduru ilas sama. Nabi itu suka berdoa kepada Allah, memandang langit ya, berdoa semoga kiblatnya diganti. Allah kemudian menurunkan ayat fawallu wujuhakum syatarah. Dimanapun kamu menghadap, itulah adalah menghadap Allah. Fartaba fi dzalikal yahud wa qalu ma wallahum an qibalatuhum allati kanu 'alaiha. Fa anzalallahu walillahil masyriq wal maghrib wa qala fa inama tuwallu fatamma wajhullah. Ya. Sanatnya juga qawi wal ma'na aidan yusa'iduhu fal yu'hmad dan juga diamalkan. Baik, dalam riwayat selanjutnya, nah ini riwayat ketiga berarti ya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fi lailati mudlimah. Waktu itu ya, Robi'ah ini ya, an abihi kemudian berarti bapaknya itu Robi'ah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang lainnya dalam perjalanan safar fi lailatin mudlimah. Gelap gulita pada waktu itu. Lagi lah perjalanan nyampe malam gelap gulita. Falam nadri ainal kiblah. Kami nggak tahu mana kiblatnya. Fasalla kulla rajulin minna ala hayalihi. Semua orang sholat menurut apa namanya perkiraan mereka sendiri-sendiri. Falamma asbahna, kalau pas sudah pagi, dzakarna dzalik, kami menyampaikan hal tersebut kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kami kiblatnya beda-beda. Ternyata salah semua gitu ya. Fanazalat fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Qala Tirmidzi gharib. Riwayat ini gharib dan Asy'ath dalam hadis ini ya sang perawi itu yudha'af, itu didhaifkan oleh ulama. Ini juga sama, hadisnya mirip ya dengan redaksi yang lain. Qad arafnal qiblah ya hahuna ya kibal asyamal, ada yang menghadap utara fasallu wa khatta khututan, kemudian dibuat garis. Wa qala ba'duna al qiblah hahuna qabla al kibal junub, menghadap ke eh, timur, menghadap ke barat, ada yang menghadap ke selatan dan seterusnya. Fasallu wa khattu khututan dan seterusnya. Falamma asbahu, pas pagi, wa tala'at syam, matahari sudah terbit, asbahat tilkal khutut di ghairil kiblah. Ternyata nggak ada yang ngadap kiblah, salah semua. Kemudian disampaikan kepada Nabi. Kemudian Nabi diam, wa anzalallah walillahil masyriq wal maghrib. Jadi riwayatnya banyak ya. Atau riwayat yang berikutnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyah, mengirimkan pasukan perang. Sariyah itu adalah perang yang tidak diikuti Nabi. Kalau ghazwah itu perang yang diikuti Nabi. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian sholat menghadap kiblat yang salah, kemudian diadukan kepada Nabi, ternyata nggak apa-apa. Kemudian dalam tafsir Ibnu Jarir disebutkan, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhon lakum, saudara kalian meninggal. Siapa itu? An-Najasi. Fasallu alaihi. Coba di salatkan yuk kita salat. Qalu nusalli ala rajulin laisa muslim. Kok kita mencolati orang yang bukan muslim gitu kata sahabat. Maka Allah menurunkan ayat wa inna min ahlil kitab lamay yu'minu billah. Ternyata zaman dulu masih ada ahlul kitab yang
lurus. Salah satunya adalah Najasyi. Qalu fa innahu kana la yusalli ilal qiblah. Dia nggak sholat. Tanya lagi nih. Dia nggak sholat menghadap kiblat yang sama. Kita kan Masjidil Haram, dia Masjidil Aqsa. Fa anzalallahu walillahil masyriq. Allah punya masyriq dan maghrib. Mau menghadap manapun itu menghadap Allah. Al-ayah. Hadis ini gorib jiddan wa huwa mursal wa mu'dhal. Mursal itu terputus di sahabat. Sementara mu'dhal terputus di tabi'in dan setelah tabi'in jadi dua kali berturut-turut dan seterusnya dan seterusnya. Jadi riwayatnya banyak ya. Oke, waktunya kurang sedikit lagi. Kita masuk ke ayat yang terakhir yaitu di ayat 125. Nah ini ya, 125 yaitu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi, berkata Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bahwasannya ya hadis Anas bin Malik, beliau berkata bahwasannya Sayyidina Umar pernah berkata seperti ini. Wa faqtu Rabbi, saya pernah apa ya? Sama ucapan saya dengan Tuhanku fi salah, dalam tiga kejadian. Fakultu, waktu itu saya berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, lau ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Seandainya kita jadikan makom Ibrahim ini tempat untuk sholat, maka turun ayat fanazalat wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Satu. Kemudian yang kedua ayatul hijab. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau amarta nisa aka an yatahajjabanna, untuk menutup ya badannya dengan hijab. Karena waktu itu hijabnya belum sempurna. Fa innahu yukallimuhunna albirru wal fajr. Karena mereka itu ya suka kedatangan tamu untuk bertanya, baik orang yang baik maupun yang buruk. Takutnya nanti orang yang buruk ini akan ya ada penyakit di hatinya, kemudian nafsu dan lain sebagainya. Karena zalat al ayatul hijab, turunlah ayat hijab. Wajtama'at nisa, kemudian yang ketiga, pernah suatu ketika istri-istri Nabi itu berkumpul fil ghirah, mereka semua cemburu ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa Aisyah dengan Hafsah ya bersekongkol ya supaya apa namanya bilang ke Nabi, wahai Nabi, madu yang kamu minum itu kok bau. Nah, madunya ini hadiah dari Sofiyah, istri Nabi yang lain. Kemudian, wah, masa sih gitu bau? Ya udahlah, next aku akan mengharamkan madu untukku biar nggak bau. Akhirnya Allah turunkan ayat ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa wahai Rasul kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dan seterusnya sampailah pada ayat eh, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun. Di mana ayat ini sama persis dengan perkataan Sayyidina Umar. Fakultu lahun. Umar bilang, semoga Tuhannya Muhammad intallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan, akan mengganti kalian dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Ya. Thumma dzakara Imam Al-Bukhari fi tafsir wa fihi mutaba'ah Yahya bin Sa'id li Hashim wa dzakara fil mawdi'aini ta'liqan fi tasrih bisima' Humaid min Anas qala al-Hafidh fil Fath fa amina min tadlisih. Ya. Jadi syekhnya Bukhari yaitu Imam siapa tadi? Humaid itu sebenarnya ya gurunya Imam Bukhari yang suka melakukan tadlis. Akan tetapi riwayat ini kuat sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh, ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fathah, maksudnya adalah Fathul Bari, fa amina min tadlisihi, maka nggak apa-apa. Itu ya. Kemudian riwayat yang berikutnya sama sebenarnya ya, berkaitan tentang Sayyidina Umar yang mengatakan aku pernah sepakat dengan Tuhanku dalam beberapa hal. Riwayat lain menyebutkan apa namanya ayatul hijab, makom Ibrahim, sama satu lagi Asro Badrin ya terkait tawanan perang Badar dan seterusnya. Artinya Sayyidina Umar ini adalah salah satu sahabat yang
Qaulnya itu sakti gitu ya bahasanya kita. Makanya beliau mendapatkan gelar Al-Faruq yang bisa seseorang yang bisa apa ya, membedakan yang hak dan yang batil. Dan sering perkataan Sayyidina Umar itu selaras dengan ayat Al-Quran yang turun setelahnya. Masya Allah ya. Oke, jazakumullah khairan. Mungkin ini dulu ya penafsiran apa asbabun nuzul dari 4 ayat ini. Mohon maaf karena agak panjang ya dan kita lompat sana lompat sini. Intinya asbabun nuzul itu banyak versinya dan terkadang semuanya sahih ya sehingga para ulama sepakat asbabun nuzulnya banyak. Atau kadang ada yang sahih, ada yang doaif. Maka kita sebagai penuntut ilmu dan juga para ulama kita sepakat untuk lebih mengutamakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Kalau tidak sahih maka tidak diterima. Dan semua riwayat asbabun nuzul semuanya harus marfu dan musnad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Shallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.